Kita masuk lagi Shopee. Wah, ini ibu-ibu hafal luar kepala semua, udah khatam lah. Tokopedia, terus apa lagi? Bukalapak. Silakan masuk ke toko online semuanya. Terus tolong perhatikan di sebelah sini nih, flash deal. Tolong perhatikan kayak gini-ginian ya. Nih kayak ginian rekomendasi buat kamu. Terus di Topet juga tolong lihat yang ini. Ini ada diskon spesial, ada ini segala macam. Pertanyaannya, tiap orang dapetnya sama atau beda? Beda. Jangan jawab ya. Jangan jawab. Udah tahu apa? Ini tiap orang dapetnya beda. Pertanyaannya, bagaimana si toko-toko online ini membedakan tiap orang? Sesuai dengan apa yang dibutuhkan waktu masuknya. Jadi kalau saya masuk jam 1 keluarnya seperti ini, kalau saya masuk jam 3 keluarnya kayak gini. Tiap orang sama per detiknya. Jadi kalau detik sekian jualnya ini, yang di sekian. Kalau yang ini berdasarkan apa yang pernah kita input, kita cari. Ada lagi yang lain? Yang lebih percaya mana? Yang ini apa gini? Input. Cari. Pernah kita cari. Kita klik. Apa hubungannya yang dicari dengan keluaran itu? Gimana caranya kita cari terus sampai si tokonya keluarin iklan itu? Pakai AI. Kayak YouTube. YouTube kalau kita masuk tiap orang halaman YouTube-nya beda-beda dan tiap orang betul-betul keluar YouTube apa yang pernah yang dia suka. Konsekuensinya toko online, YouTube dan teman-temannya betul-betul tahu orang sukanya apa ya. Berdasarkan apa yang pernah kita tonton, berdasarkan apa yang pernah kita cari. Sebetulnya itu yang namanya machine learning, artificial intelligence. Jadi dia melakukan apa ya? Pengelompokan, bukan pengelompokan. Jadi dia melakukan klasifikasi. Bahwa dia klasifikasi ternyata orang yang suka, ini kalau dilihat suka barang elektronik kan, kelihatan banget ya. Itu orang banget tuh, kopi toki lah, apa lah. Kan boleh salah. Emang artificial intelligence kita kan kadang-kadang itu ada median errornya sekian. ada error kan ada. Ya boleh. Sebenarnya saya sudah pernah belajar AI ini, Pak, cuman ngambang dari dapat ketika disampaikan ini. Kita kebetulan waktu itu penelitian tentang AI, tentang nilai siswa kecenderungannya akan muncul. Sedikit errornya itu, tapi kita tidak jebol, katanya tidak jebol kemana sasaran Karena itu. kita nggak dapat nyawanya. Oh gitu. Filosofinya kita nggak dapat ya. Kalau saat ini dijelaskan, oh kesana arahnya baru kita dapat. Iya, karena sebagai besar dosen itu ngajarnya AI adalah. Ya kan? Di kalangan definisi kan, textbook kan. Mama emang ngajar pakai textbook. Enggak, gua contoh. Terus ya, bayang kan? Semakin banyak data yang dipakai oleh besar Masuk iklan yang pernah kita klik itu akan muncul kepada kita. Misalnya di waktu kita dipakai Facebook, media sosial lainnya, apapun yang kita iklan yang kita klik akan itu yang muncul. Itu yang pun bukan sekedar kita browsing. Langsung kelihatan. Iya. Kalau pilpres itu pakai gitu nggak? Kalau survei pilpres atau pilkada itu. Kan gitu Ya. Saya kasih lihat lagi. Yang dilakukan itu ya. Udah mulai panas. Gua ada pertanyaan yang belum pengen ditanya. Kan Kita masuk lagi di sini. Oke. Saya kasih keyword drone emprit. Tahu drone emprit nggak? Tahu lu pada ya. Ini buatan Republik Indonesia. Saya kasih gambar. Ini kelihatan kayak gini. Itu kelihatan gambar-gambar, kelihatan gambar kayak apa sih? Mercon apa sih? Kembang api ya. Tapi yang dia lakukan adalah gini. Dia ngambil data dari Twitter, kata-kata dari Twitter, terus dia melihat sini posting tentang kata-kata apa, sini posting tentang kata-kata apa. Terus
terus dia bisa misahin ini kubu ini, ini kubu ini. Ini kelihatan nih, ini ada dua kubu lagi berantem nih kelihatan. Ini dua kubu lagi berantem. Kubunya siapa? Kubunya siapa? Ngomong apa? Ngomong apa? Di sini kubunya banyak nih. Di sini kubunya rada nyampur. Kelihatan semuanya. Itu dari kata-kata loh itu. Bukan gambar. Bukan, ini kata-kata. Diambil kata-katanya, udah itu dia bisa melakukan klasifikasi. Ini kelompok sini, ini kelompok sini. Ini perang sama sini. Ini ngomongin soal apa? Kelihatan semua. Ini Jokowi Prabowo. Ya, kira-kira kayak gitu. Itu di gambar kedua kelihatan siapa? Yang baju biru. Penciptanya kan. Penciptanya yang ini. Penciptanya yang ini. Ini namanya Ismail Fahmi. Penciptanya Ismail Fahmi. Sebenarnya namanya Ono. Kebetulan Ono itu adalah pembimbing tugas akhir S1-nya Ismail Fahmi itu. Ismail Fahmi setelah S1 sama saya, terus kita ngembangin perpustakaan digital. Perpustakaan digital fungsinya adalah bikin ilmu supaya jadi digital kan. Setelah itu dia mulai lulusin S2, S3, terus dia mencoba untuk supaya ilmu-ilmu yang dari internet bisa dia tangkap, terus dia bisa visualisasi keluarnya dari tadi. Jadi pendapat orang segala macam menjadi ilmu kan. Jadi informasi segala macam bisa jadi ilmu keluarnya kayak gini. Jadi supaya itu bisa divisualkan, dia tangkap terus dia klasifikasi keluar yang namanya ini ada gitu. Jadi orangnya namanya Ismail Fahmi, gurunya namanya Yang berada di depan. Iya. Dari guru kita juga hari ini. Iya. ya cuma dua. Minimal kita mengenal produktif. Iya. Dan ini cara kerjanya gampang banget, asli Pak. Kalau udah tahu ilmu ini gampang. Saya kasih tahu. Ini saya pakai kata-kata aja ya. Saya pakai kata-kata aja ya. Saya nggak akan pakai gambar, pakai kata-kata aja. Atau saya nulis lah. Rumus yang dipakai adalah ini. Saya kasih lihat rumusnya dulu ya. Gitu. Pasti kalau udah ngeliat, jalan gitu doang. Parah, pasti nafsu. Oke. Oke, ini rumus yang dipakai. Oke, persamaan apakah itu? AX plus B sama dengan Y. Persamaan apakah itu? Ini pelajaran kelas berapa ini? Persamaan apa itu? Gurunya lupa. Kita boros. Kita boros lagi lah, lu kagak lulus jadi guru lu udah. Coba persamaan apa itu? AX plus B sama dengan Y. Halo ibu guru, bapak guru. Gue paling kalau dia persamaan linier. Bener ya? Diajarin kira-kira kelas berapa? SMP kelas 1. Oke. Ini diajarin SMP kelas 1. Dan ini adalah persamaan yang dipakai di machine learning. Jadi tadi kita ngomong artificial intelligence, machine learning, deep learning, apapun itu persamaannya ini. Ya, sekarang saya kasih contoh. Machine learning itu butuh training, harus kasih training ya. Saya kasih training nih, jangan khawatir loh. Kalau nanti lihat kuliah-kuliah AI, machine learning di UNAN lah, di ITB, di UI, pasti dosennya nggak akan ngerangin kayak Ono. Pasti rumit banget. Kita minta rohan lah. 5 SKS. 5 SKS, benar. Susah banget. Sekarang cara berpikirnya ya. Cara berpikirnya. Saya kasih training dia. Jadi yang namanya machine learning harus dikasih training. Saya kasih training dulu. Kalau X-nya 1, Y-nya 7. Oke. X-nya 2, Y-nya 8. Oke. X-nya 3. Oke. Y-nya 9.
Ini saya kasih training. Jadi ibaratnya gini kalau ngasih training kayak tadi ya di toko-toko online. Saya kasih training dulu machine learningnya. Ono suka ngambil apa? Klik ini diambil, klik ini diambil, dimasukin data-data ini. Ini Ono klik ini hari ini. Ono klik ini hari ini. Gitu ya. Jadi untuk Y-nya sama dengan Ono, dia ngeklik ini. Y sama dengan Ono, dia ngeklik ini. Jadi Y-nya macam X-nya macam-macam, Y-nya Ono semua tuh. Oke. Nanti Y-nya Pak Ferry, coba. Pak Ferry ya. Pak Ferry ngeklik apa? Beda sama yang diklik Ono kan? Nanti ketahuan dia. Kalau Y-nya seperti ini, orangnya namanya Ferry. Y-nya seperti kalau orangnya Ono, X-nya ini. X itu tidak harus satu variabel, X-nya bisa banyak banget. Sekarang pertanyaannya, nah ini kalau ini saya pakai angka aja biar Anda gampang di kepala. Saya nggak pakai kata-kata, nggak pakai gambar segala. Sekarang Y-nya tahu, X-nya tahu, Y-nya tahu. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? Silahkan dijawab. A berapa, B berapa? Coba. A-nya berapa? Halo. A-nya berapa? B-nya berapa? Gampang. Jadi orang serius. Ini pelajaran SMP bapak-bapak ibu-ibu. Ada satu B-nya 7. A-nya B-nya 7. B-nya 6. B-nya 6 ya, B-nya 6. Bisa dijawab ya? Oke, saya tulis. Jadi A-nya 1, B-nya 6. Oke. Jadi proses ini yang di atas sebelumnya itu namanya prosesnya training. Jadi kalau kita belajar yang namanya machine learning, AI segala macam ini training, yang ini namanya model. A1B6 itu model. Sekarang kita melakukan klasifikasi atau prediksi. Sekarang saya bikin prediksi. Saya akan jadi dukun. Oke, saya akan jadi dukun. Saya pengen lihat ke depan. Misal, saya masukin X-nya 10. Y-nya berapa? 16. Saya masuk X-nya 20. Y-nya berapa? 26. Ini namanya dukun. Forecasting. Prediksi ke depan. Itu dukun. Jadi dalam mesin learning AI ada training, ada model, ada forecast. Sekarang kita pakai data yang lebih gila daripada angka. Misalnya datanya kayak gini. MGMP TIK keren. X-nya berubah kata-kata. Y-nya 1. Oke. Saya sakit keras. Y-nya 0. Terus saya bikin kata-kata lagi, misalnya apa? Tadi yang di studio apa namanya? Peragawan apa? Model di studio Pak Ferry cantik banget. 1. Gitu ya. Sekarang kita masukin ini data training nih. Trainingnya kayak gini nih, training. Ini training. Oke. Saya nggak nanya A dan B-nya berapa. Soalnya kalau gua nanya A dan B pasti lu pada pusing kepala. A dan B pusing kan? Pusing. Ini tadi aja A B-nya pusing. Sekarang pakai kata-kata lebih pusing lagi. Sekarang saya akan langsung nanya gini. Misalnya saya masukin X-nya. Sumbar keren banget. Y-nya berapa? 1. Bisa jawab ya? Saya nggak tahu modelnya kan? Tapi Anda dalam kepala langsung tahu. Oh, kalau kayak gini 1. Dalam kepala bisa ya? Ini machine learning loh. Machine learning kayak gini dia cara kerjanya. Terus misalnya saya bikin misalnya apa ya? Hah? Rumah sakit itu jelek. Bisa jawab semua. Oh, ini bukan podcast ini. Sudah ada. Ini klasifikasi. Kalau ini
Kalau yang tadi fokus banget ya. Kalau ini klasifikasi artinya misalnya ini, kalau MGMT friend 1 artinya dia positif. Terus kalau yang sesar keras 0 maksudnya negatif. Terus yang satu lagi model studio Pak Ferry cantik banget, positif banget. Pak Ferry sangat beruntung sekali, positif sekali. Mono tidak beruntung, negatif. Jadi ini namanya ngelihat pendapat orang tentang sesuatu. Kita bisa lihat orang pendapatnya positif atau negatif. Dengan cara ini kita bisa melihat pendapat orang tentang Jokowi. Jadi kita ambil kata-katanya di internet, kita bisa lihat analisa pendapat orang tentang Jokowi gimana sih? Sukses atau gagal? Pendapat orang tentang Gubernur Sumbar gimana sih? Sukses atau gagal? Caranya ambil semua, kita kasih training dulu. Kalau kata-kata seperti positif, kata-kata seperti negatif, udah gitu ambil lagi pendapat orang-orang yang lain, kita masukin ke model yang sudah kita punya, langsung kita bikin kata-kata. Pak, Anda tidak disukai rakyat. Pak, rakyat suka banget sama itu karena programnya berhasil. Tapi itu kan bukan kalimat kita. Sebenarnya kita dari kalimat rakyat langsung kita hitung. Komputer yang suruh hitung, udah dulu komputer yang itu sini. Ini dulu Pak. Terlalu semangat dulu. Ini dulu Pak, terlalu semangat. Jadi machine learning kira-kira cara kerjanya kayak gitu. Bayang ya? Iya. Ngerti kan? Coba ikutan kuliah dosen machine learning buat jadi pusat. Teori. Boring. Teorinya bingung dan boring. Dan pola yang ini yang dipakai di apa sih namanya? Di toko online, dipakai di mana-mana yang ini. Dan harga programmernya udah tahu harganya berapa per bulan gaji. Ya, yang jago banget kita 100. Tapi rata-rata yang udah senior rata-rata sudah 60 juta. Asik. Programmer kayaknya. Sekarang saya kasih lihat contoh yang kejadian beneran ya. Contoh ya. Nih, saya kasih lihat yang kita semua inilah. Pernah lihat Google Maps kan? Iya. Ada Google Maps. Oke. Ini Google Maps di Padang. Coba kita lihat lalu lintas yang ada di Padang. Oke. Kita bisa ngelihat ini. Ini ada yang macet. Ini macet. Ada yang hijau lancar. Ada yang macet. Hijau lancar macet. Oke. Pertanyaannya, gimana caranya dia dapat data bahwa di situ lancar macet segala macam? Itu klasifikasi loh. Hijau, oranye, merah itu klasifikasi semua. Hijau artinya lancar, oranye artinya agak macet, merah macet. Itu klasifikasi kan? Berdasarkan apa dia klasifikasi? Gerakan HP yang ada di daerah situ. Kenapa bisa kayak gitu? Karena HP-nya nyampe, HP-nya tahu lokasinya dia sendiri. Oke, si HP tahu lokasi dia sendiri kan? Si HP tahu lokasinya, dia bisa tahu dari dua informasi, bisa dari GPS atau dari selulernya. Karena seluler kasih tahu kamu lokasinya di sini. Lokasi kalau lokasinya diaktifin, dia bisa tahu dari seluler, bisa jadi di GPS juga. Terus apa yang terjadi? HP-nya lapor ke Google. Sadar nggak kalau HP kita lapor ke Google? Banyak yang ada bahwa ini ada laporan ke Google. Jadi intinya Google melakukan mata-mata dari apa yang dilakukan. Dari proses mata-mata itu Google jadi ngumpulin informasi kita kemana aja. Dari informasi yang ngumpulin dia bisa melakukan klasifikasi jalan di sini macet dan sini lancar. Proses yang sama juga tadi sama toko-toko online. Toko online memata-matai apa yang kita segala macam. Kemudian dari banyak data itu dia klasifikasi. Udah gitu dia bikin jadi iklan. Dia melakukan tahu si Ono sukanya apa jadi iklan. Tadi si Donald juga melakukan mata-mata. Jadi prosesnya semua adalah proses mata-mata. Kemudian dikumpulin datanya, namanya big data. Dibikin klasifikasi, kita bisa melakukan pengelompokan. Proses yang sama juga itu terjadi dengan yang namanya IoT. Tahu IoT? Ini tek aja kan?
gaji yang paling gede adalah yang data science. Gaji kedua yang paling gede adalah IoT. TKJ dari bawah. Cuma IoT dasarnya TKJ. IoT kalau yang namanya internet kita berpikir adalah ini jaringan. Ada orang pakai jaringan masuk ke server. Orang masuk ke server itu internet. Kalau IoT ada alat-alat sensor segala macam lewat jaringan masuk ke server. Jadi sama, dua-duanya sama. Yang satu manusia masuk server, yang ini sensor masuk server. Contohnya adalah ini. Sensornya apa di sini? GPS yang ada di handphonenya kita, jadi sensor. Handphonenya ngirim data ke servernya Google. Google melakukan klasifikasi, jalannya macet segala macam. Bisa nggak ini melakukan forecasting? Bisa menebak ke depan. Contohnya apa? Lu asal ngomong aja lu bisa. Di jam-jam sibuk. Iya, di klasifikasinya datanya 2 hari ke depan, diambil datanya sama 2 hari, nanti diambilnya kesimpulan. Ini saya kasih dulu ya. Si Google bajingan. Dia tidak ngambil data 7 hari ke belakang. Dia ngambil data sekitar, saya kasih lihat aja. Sebulan belakang kagak. Google lebih bajingan daripada Anda semua, jangan khawatir. Kita baik-baik, Pak. Ini kita bisa lihat your timeline. Oke, di sini ada your timeline, bisa kita lihat. Oke, timeline adalah catatan Google kita kemana aja selama ini. Oke, ini dia ngelihat saya dari tahun 2009. Berapa tahun yang lalu Pak itu? 11 tahun yang lalu. 11 tahun. 13 tahun yang lalu Google nyatet ono kemana aja, dan ini adalah hasil catatan Google. Bisa nggak gue ini? Sorry. Ini catatan Google ono kemana aja. Merah di bawah, malah di Hah? bawah mana tuh? Nah, gue paling demen yang ini nih. Malah di bawah. Data Tempat jatuh pesawat kan? Itu ya.